Tiba-tiba aku melihat ke arah hutan dan di antara ilalang ada sosok hitam persis seperti yang aku lihat di base campku. Tapi kali ini lebih jelas. Bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya dan mata yang merah menyala. Sosok hitam itu melihat ke arahku sambil tersenyum. Tiba-tiba aku melihat ke arah hutan dan di antara ilalang ada sosok hitam persis seperti yang aku lihat di base campku. Tapi kali ini lebih jelas. Bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya dan mata yang merah menyala. Sosok hitam itu melihat ke arahku sambil tersenyum. Sumpah, mentalku saat itu benar-benar jatuh. Ditambah fisik yang dihajar habis-habisan. Kejadian di base campku terulang kembali. Keringat dingin dan kaku di sekujur tubuhku. Aku tidak bisa menoleh ke kanan ataupun ke kiri, apalagi bergerak untuk beranjak. Rasanya ingin menangis dan saat itu aku tiba-tiba merindukan kamarku, anak istriku, dan semua keluargaku. Sampai Dita dan Tono datang mengantar kopi untuk kami, aku baru bisa bergerak karena Tono memanggilku. Om, ini kopi om. Biar makin seru ngobrolnya, kayak di kedai kopi om. Ucapan Tono itu yang bisa membuat aku menggerakkan organ tubuhku kembali. Dengan cepat aku duduk lebih mendekat dengan teman-temanku. Mas, itu gak apa-apa kok. Dia cuma sebatas itu aja mas. Jadikan dia sebagai jalan untuk lebih beriman kepada Allah mas. Jangan sebaliknya. Dia malah menjadikan mental kita jatuh, seolah-olah dia lebih dari sang pencipta. Ucapan Mas Derajat kepadaku yang seolah tahu apa yang aku alami barusan. Iya mas, jawabku singkat. Mas, boleh tanya gak? Ucapku kepada Mas Derajat. Sebenarnya sih gak baik ditanyakan di sini mas, tapi gak apa-apa deh mas. Tapi sebatas yang aku tahu ya mas, jawab Mas Derajat. Kenapa 4 orang dari Jakarta itu dikerjain separah itu mas? Apa mereka berbuat mesum di sini mas? Soalnya dengar-dengar dari teman kalau di gunung gak boleh mesum. Kalau mesum akan diganggu sama makhluk halus penghuni gunung. Pertanyaanku kepada Mas Derajat. Lalu Mas Derajat menjawab, enggak kok mas, mereka gak ada yang mesum. Mereka semua orang baik dan tahu akan aturan. Cuman gini mas, ada penghuni di sini yang suka sama salah satu dari 4 pendaki itu mas. Dan bukan sosok hitam yang Mas Kristo lihat loh. Lalu yang mana mas? Tanyaku makin penasaran. Mas mau lihat? Tanya Mas Derajat yang tiba-tiba membuatku memerintah otakku untuk berpikir. Belum sempat menjawab, tiba-tiba, iya mas. Ucapan Mas Supra dan Mas Jaya yang sepertinya juga penasaran. Kalau gitu satu tangan kalian bertiga saling pegangan dan satu tangan lagi pegang tanganku ya. Lalu pejamkan mata. Jangan buka mata sebelum aku kasih aba-aba. Dan jangan sampai kalian lepaskan pegangannya ya. Perintah Mas Derajat kepada kami. Kami lalu memejamkan mata sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Mas Derajat bilang, buka mas. Kami pun saling membuka mata. Lihat ke arah hutan mas. Dan
ada sesosok kepala yang sangat besar sekali, dengan taring yang sangat besar dan panjang, mungkin seukuran badanku. Sosok itu memakai kalung tengkorak manusia. Benar-benar sangat menyeramkan. Kalau kepalanya sampai di atas pohon, berarti badannya besar dan panjang. Apakah itu raksasa? Batinku memperkirakan ukuran sosok itu. Udah mas, pejamkan mata lagi, perintah Mas Derajat. Setelah 5 detik, buka mas. Jadi itu mas yang suka sama salah satu dari 4 orang itu mas? Tanya Mas Supra. Dengan senyuman dan anggukan, Mas Derajat menjawab pertanyaan Mas Supra. Tapi kami paham maksudnya, bahwa memang benar sosok itulah yang menyukai orang Jakarta itu. Siapa di antara mereka yang diincar mas? Tanya Mas Jaya. Mbak Dita mas, jawab Mas Derajat. Pantesan dia paling aneh di antara kawan-kawannya. Tapi jangan diberitahu ya mas, ucap Mas Derajat kepada kami. Om, yuk makan om. Sudah siap nih hidangan resto gunungnya, teriak Dita yang memotong percakapan kami. Kami lalu berkumpul dan makan bareng. Rasanya asik sekali dan sangat akrab. Bahkan bisa dibilang seperti sama saudara. Wah, di gunung memang benar-benar bisa menjadikan teman sebagai saudara, ucapku dalam hati. Hanya Mas Derajat yang tidak makan. Dia hanya terlihat meminum kopi. Saat makan bersama itu, baru kami bisa mengobrol panjang lebar. Di situ baru aku tahu kalau mereka adalah mahasiswa di salah satu universitas di daerah Jawa Tengah yang berasal dari kota Jakarta. Mereka adalah 4 sekawan yang berasal dari satu kota dan kuliah di luar kota yang sama, dan kampus yang sama pula. Salah satu dari mereka yaitu Dita adalah keturunan Tionghoa. Dan mereka ternyata juga pendaki amatir. Dari wajah mereka kelihatan sih kalau mereka anak orang berada. Apalagi kedua perempuan ini sangat cantik. Leni dengan kulit kuning langsatnya yang ayu, dan Dita dengan kulit putih mata sipit yang imut. Di tengah seriusnya obrolan kami, aku melirik ke arah Mas Derajat. Benar saja, tanpa kami sadari, Dita sudah berada lengket di sebelah Mas Derajat. Bisa-bisanya Dita memeluk tangan Mas Derajat. Padahal kami semua tahu kalau di antara kami baru saja kenal. Ya, ngiri juga sih melihat mereka. Aku lalu menyenggol Mas Supra. Lihat tuh mas, sambil aku menunjuk ke arah Mas Derajat. Lalu Mas Supra nyeletuk. Sepertinya teman kalian bukan lagi sekedar takut mas, tapi lagi kasmaran mas. 3 orang itu langsung melirik ke arah Dita dan Mas Derajat. Dit, kamu ini apa-apaan sih? Malu tahu, kata Leni. Kamu Dit, bener-bener ya. Tono ikut nimbrung. Ya elah Dit, itu pantesannya jadi adik lu, kata Harto sambil nyengir. Tapi Dita tak menghiraukan ucapan teman-temannya. Dia hanya menjawab, jangan sirik deh kalian. Ini nih kalau jomblo expired, kata Harto sambil tertawa. Lalu tawa kami pecah semua menertawakan Dita. Kami melihat suasana semakin sepi. Lampu tenda pendaki yang lain sudah padam. Lalu kami putuskan untuk masuk tenda dan tidur. Tapi Mas Derajat masih di luar dan berdiri menatap ke arah puncak. Tak berapa lama Mas Derajat pun masuk ke dalam tenda karena gerimis turun. Kulihat teman-temanku sudah tertidur pulas dan hanya aku dan Mas Derajat yang masih terjaga. Karena aku melihat Mas Derajat duduk bersila. Suasana sepi mendadak menjadi sunyi sekali. Bahkan lebih ke suasana yang mencekam. Aku berusaha memejamkan mata agar bisa tertidur. Saat aku baru tertidur sebentar, aku terbangun karena mendengar suara gamelan. Tanpa curiga, aku mengintip ke arah luar dengan membuka sedikit resleting tenda. Sepersekian detik, jantungku terasa tak berdetak.
Aku melihat segerombolan makhluk dengan berbagai bentuk yang menyeramkan berbaris berjalan menuju ke atas. Aku kembali mengintip keluar, dan ternyata gerombolan dedemit sudah berkumpul di area 8 tenda pendaki itu. Aku kembali menutup lagi resleting tendaku, tapi rasa penasaran masih berkecamuk di pikiranku. Aku menengok ke arah Mas Derajat. Dia masih bersila. Aman, pikirku. Aku kembali mengintip dari celah resleting, dan sungguh semakin membuatku syok. Para demit itu ada yang berdiri di atas tenda, ada yang menarik tali tenda, ada yang berdiri di depan pintu tenda. Aku yang melihat itu langsung melompat dan masuk ke sleeping bagku sambil menggigil. Ini benar-benar kumpulan demit yang sedang marah. Dan aku berteriak histeris ketika tenda dibuka dan terdengar suara perempuan dengan terengah-engah di dalam tenda sambil menginjak kakiku. Sampai 3 temanku terbangun. Ada apa ini? Kenapa, Mas? Tanya teman-teman. Belum sempat menjawab, kedua perempuan itu mendahuluiku menjawab. Anu Om, kami mau gabung tidur di sini aja ya. Kami takut Om. Ada suara kuntilanak Om. Jawab kedua perempuan itu dengan nafas yang tersengal-sengal. Yang ternyata itu adalah Dita dan Leni. Mbak, gak muat kali. Coba lihat tenda kami. Cuman muat buat kami saja kan Mbak? Jelas Mas Jaya. Mbak, insya Allah gak akan ada apa-apa, karena aku sudah memagari tenda kita dan aku juga gak tidur kok Mbak. Ujar Mas Derajat mencoba menenangkan mereka berdua. Enggak Mas, aku gak kuat. Aku takut banget Mas. Sambil menangis sesenggukan, Leni menolak saran Mas Derajat. Mas tidur di tenda kami aja Mas. Kali ini aja Mas, please Mas. Seladita. Waduh, gak boleh gitu Mbak. Bukan aku gak percaya sama kalian, tapi gak pantas aja sih Mbak, ucap Mas Jaya kepada keduanya. Gini aja Mbak, kalian ada flashlight? Tanya Mas Derajat. Ada Mas, jawab Leni. Kita dirikan flashlight di depan tenda Mbak, biar aku tidur di flashlight Mbak. Tidur di tenda kami aja Mas, ucapan Dita menolak. Sudah, jangan bantah deh Mbak. Tapi Mas, apa Mas gak kedinginan? Tanya Leni. Enggak kok Mbak, aman deh. Biar teman-teman kalian yang cowok juga bisa tidur, karena mereka juga ketakutan Mbak. Padahal area tenda kita sudah aku pagari, jadi insya Allah gak akan diganggu. Kalau suara sih itu biasa, ucapan Mas Derajat menjelaskan. Akhirnya kami semua bangun membantu Mas Derajat mendirikan flysheet di depan tenda kami. Tak menunggu lama, flysheet pun sudah berdiri. Kami kembali ke tenda masing-masing. Suara dari tenda kedua perempuan itu sudah lenyap, pertanda mereka sudah tertidur lagi. Tapi kami bertiga belum tidur, karena kami kepikiran sama keadaan Mas Derajat yang tidur di luar tanpa tenda tertutup dan hanya memakai sarung. Kami bertiga berinisiatif untuk mengantarkan SB Mas Derajat yang masih di dalam tenda kami. Ketika kami bertiga keluar tenda, alangkah terkejutnya kami. Mas Derajat yang tadi kami lihat duduk memakai sarung di bawah flashlight, sekarang sudah tertidur di sebuah tenda besar yang berbentuk bulat dengan atap kerucut dan ada 2 pintu besar di depan dan di belakang. Dalam tenda itu ada ranjang besar yang beratap kain putih merah. Di sisi-sisi tiang tangga dihiasi gorden berwarna putih dan emas. Kami bertiga melihatnya. Bahkan kami mendekat ke arah tenda untuk melihat lebih jelas siapa yang tertidur di ranjang itu. Benar, itu Mas Derajat. Lalu kami berbalik ke arah tenda untuk tidur dan tentunya takut jangan-jangan ini halusinasi dari bangsa lembut. Saat kami berbalik, di depan kami sudah ada sesosok wanita cantik yang bermahkota dan bergaun hijau yang dihiasi gemerlap emas.
Wanita ini yang tadi aku lihat di trek berbincang sama Mas Derajat. Kalian tidak usah mengkhawatirkan teman kalian. Kami akan menjamu Gusti Pangeran sebaik mungkin. Dan kalian juga tamu kami. Kalian istirahatlah. Pengawalku akan menjaga kalian. Termasuk teman baru kalian juga akan kami jaga. Apalagi wanita yang disukai oleh salah satu penghuni sini juga akan kami jaga. Ucap perempuan yang berpenampilan seorang ratu itu kepada kami. Kalian tidak percaya? Coba lihat dengan seksama di sekeliling tenda kalian. Benar. Kami melihat di sekeliling tenda kami banyak sekali orang berpenampilan prajurit zaman kerajaan, lengkap dengan senjata tombak, panah, dan pedang berada di sekeliling tenda kami. Bahkan sangat banyak, seperti jumlah batalion. Lalu kami pamit dan masuk tenda untuk tidur. Aku melihat ke arah jam tanganku. Aku lihat baru jam 9. Gendeng. Ini gak mungkin. Dari base camp aja udah maghrib. Gak mungkin di sini jam 9. Lalu aku memperlihatkan jam tangan ke kedua temanku. Dan mereka pun ikut melihat ke arah jam tangan mereka. Dan mereka berdua menunjukkan jam mereka ke arahku. Angka yang ditunjukkan jarum jam mereka juga sama dengan jam yang aku pakai. Kami bertiga keheranan. Wah, ini gimana mas? Baru jam 9 ini mas. Gimana kami bisa tidur mas? Ujar Mas Supra. Gak sampai 1 menit, Mas Supra berkata seperti itu. Tiba-tiba rasa ngantuk pun menghinggapi kami. Padahal gak mungkin. Setelah melihat kejadian seperti itu, kami yang awam ini bisa langsung ngantuk tanpa berpikir tentang hal itu. Entah berapa lama kami tertidur, tiba-tiba kami bertiga terbangun karena mendengar suara ledakan atau suara petir yang sangat keras sekali, sampai tanah pun ikut bergetar. Kami lalu mengintip dari sela resleting tenda. Kami melihat kedua tenda teman baru kami itu, tapi kelihatan tenang. Apa mereka gak dengar ya? Pikirku. Padahal suaranya sangat keras sekali. Mas Jaya menyenggolku sambil mengisyaratkan pandangan ke depan. Kami melihat sesosok dengan baju serba putih, seperti baju seorang kiai dan memakai mahkota kecil di kepalanya. Di samping kanannya ada seseorang yang mungkin usianya sekitar 50-60 tahun lah. Beliau memakai mahkota dan duduk di sebuah kursi besar seperti pakaian raja-raja di film kolosal. Di sebelahnya ada 5 orang pria sekitar umur 50 tahun dengan pakaian seperti perwira kerajaan di film-film kolosal. Sedangkan di sebelah kiri seseorang yang berpakaian putih itu, yaitu perempuan cantik yang tadi bertemu kami. Di belakang mereka banyak sekali orang berpakaian prajurit dengan senjata yang lengkap. Di kejauhan, aku juga melihat banyak sekali prajurit dengan kuda dan senjata yang lengkap. Padahal area prajurit berkuda itu adalah hutan. Masa iya pohon-pohon itu sebenarnya orang dari dimensi lain? Terkaku asal melogika. Belum sempat berimajinasi lagi, aku melihat seseorang berpakaian putih itu berjalan mendekati area pasukan berkuda itu. Diiringi langkah kaki sosok itu, di belakangnya tiba-tiba muncul 6 orang tua dengan sorban putih. Lalu seseorang bersorban yang paling depan, tangannya diangkat ke atas ke arah langit. Dari tangannya keluar cahaya yang sangat terang, terang sekali, sampai area camp seperti siang hari, dan cahaya itu berbentuk seperti atap payung sampai menembus mendung-mendung di langit. Lalu dia mengumandangkan azan. Setelah selesai, dia melempar cahaya yang berada di tangannya ke arah pasukan berkuda itu. Sampai di depan pasukan berkuda, cahaya itu seperti membakar dan menyapu bersih semua pasukan berkuda itu. Seketika aku melihat pasukan berkuda itu lenyap tanpa sisa. Lalu dia berjalan kembali ke arah semula. Dan 6 orang tua bersorban putih itu berubah seperti cahaya. Lalu yang di tengah terbang ke atas.
Aku melihat 6 orang tua itu berubah menjadi pusaka, keris, tombak, dan lainnya. Aku tidak mengenal bentuknya. Sampai di depan seorang yang berpenampilan raja itu, sang raja itu mengelus kepala seseorang bersurban tadi. Lalu samar-samar wujud raja dan rombongannya sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan kami. Jadi tinggal sosok bersurban dan wanita tadi. Mereka berjalan ke arah tenda yang ditiduri Mas Derajat. Semakin dekat, wajah sosok itu semakin jelas aku lihat. Dan benar itu temanku. Itu Mas Derajat. Yang aku lihat ini apa sih? Mustahil. Tapi mata dan kepalaku ini bisa melihat. Bahkan kedua temanku juga melihat. Hampir mendekati tenda, ada cahaya yang berkilau dengan sangat cepat sampai mata ini tak bisa melihat apa yang terjadi. Tapi aku melihat sosok itu berubah menjadi Mas Derajat dengan pakaian biasa yang kami lihat saat di base camp tadi. Dia berbaring di ranjangnya didampingi sesosok perempuan cantik yang aku lihat tadi. Kami bertiga saling pandang, tanda tak mengerti tentang apa yang kami lihat barusan. Hampir saja aku bertanya pada kedua temanku, tiba-tiba terdengar, "Sudah, tidak usah dirembuk. Cepat tidur saja." Suara itu sepertinya tidak asing di telinga kami, dan kami masih ingat pemilik suara itu. Iya, perempuan berbaju hijau tadi. Tapi kali ini kami tak melihat wujudnya dan hanya mendengar suaranya saja. Kami bergegas masuk ke sleeping bag masing-masing, tapi kami tidak bisa langsung tidur. Hanya terdiam dan memandangi atap tenda. Tiba-tiba Mas Jaya berbicara. "Apa 4 pendaki sebelah gak lihat ataupun mendengar ya Mas? Kok tenda mereka adem-adem aja, gak ada tanda aktivitas sama sekali?" "Gak tahu Mas," jawabku. "Kalau tenda pendaki lain gimana ya?" tanya Mas Supra. "Iya ya, kok mereka juga seperti gak ada reaksi sama sekali?" jawabku sembari bertanya. Malam itu kami masih sering melihat cahaya yang sangat terang sekali yang berasal dari arah tenda Mas Derajat. Tentu sekarang kami sudah tak sekaget saat awal-awal tadi. Mungkin bisa dibilang sudah terbiasa. "Kayaknya si Dita naksir sama Mas Derajat ya Mas?" pertanyaan Mas Supra yang mengagetkan kami berdua. Padahal aku dan Mas Jaya sebenarnya juga ingin menyampaikan itu dari tadi. Tapi kami tak berani. "Iya Mas, saat memeluk tadi aku melihat sorot mata Dita bukan hanya sorot ketakutan Mas. Awalnya sih iya, tapi lama-lama kok aku melihat kenyamanan dari sorot mata Dita," tutur Mas Jaya menjelaskan. Definisi soal hati anak muda sekarang memang beda Mas sama kita. Sedikit-sedikit soal hati, pakai hati, dan hati yang bicara Mas. Celetuk Mas Supra yang bisa membuat kami geli di tengah posisi seperti ini. "Dita kan lebih tua dari Mas Derajat, apa mungkin?" ucapku. "Alah Mas, kalau sudah memakai dasar soal hati, apa sih yang logis Mas? Apalagi anak muda zaman sekarang," jawab Mas Jaya kepadaku. "Kalau Dita mungkin gak peduli, tapi gak tahu sama Mas Derajat. Soalnya pria lebih rasio soal tampilan Mas," tambah Mas Supra. Keasikan mengobrol tanpa sadar kami pun tertidur. Dan tahu-tahu kami dibangunkan sama Mas Derajat untuk sholat subuh. Aku juga ikut keluar meski cuaca sangat dingin. Daripada di dalam tenda sendiri ngeri, karena masih agak gelap juga meskipun sorot matahari mengintip di ufuk timur. Ketika kami keluar, tiba-tiba kedua pria tenda sebelah juga bangun, minta ditemani untuk ganti pakaian. Lalu Mas Supra menunggui mereka ganti baju, dan ternyata tadi malam mereka ngompol dan pingsan. Mereka juga ikut mengintip rombongan dedemit yang berjalan melintas, karena mereka mendengar suara gamelan dan mengintip keluar dari balik tenda mereka. Kata-kata mereka ini membuat kami tertawa terpingkal-pingkal.
membayangkan bagaimana rasanya semalaman tidur basah kuyup dengan air kencing mereka sendiri. Tak berapa lama tenda perempuan juga dibuka dan keluar. Tapi anehnya, kedua perempuan ini tak melihat apa-apa dan tak mendengar apa-apa, karena mereka tertidur pulas. Lalu semuanya berwudu dan melakukan sholat subuh berjamaah diimami oleh Mas Derajat. Pastinya aku yang duduk nyempil di sebelah Mas Jaya lagi. Selesai sholat, mereka berjabat tangan dan beranjak. Mas Derajat dan Dita yang masih duduk sepertinya sedang berdoa. Lalu Mas Derajat bangkit untuk beranjak dari tempat sholat. Aku melihat Dita menarik tangan Mas Derajat dengan cepat dan mencium tangan Mas Derajat. Dengan cepat Mas Derajat pun langsung menarik tangannya. Setelah sadar, kami semua melihatnya. Amin, amin. Ridhoku untukmu sayang, celetuk cengengesan Tono menyindir Dita. Dita hanya tersenyum manis ke arah kami semua sambil menjawab, Alhamdulillah wa syukurillah. Aku bertanya pada Tono, apa Dita Islam mas? Iya om, Dita itu emang muslim kok, meskipun Chinese. Wah, alamat panjang ini urusan. Ucapan Mas Jaya menambah seru perbincangan kami. Urusan cinta lokasi ya mas, seru Harto kepada kami. Biarin aja lah mas, urusan dalam negeri tetangga yang baru saja merdeka, jangan dicampuri, supaya lekas berkembang, jawab Mas Supra dengan tertawa kecil. Dita menghampiri kami dan mengajak teman-temannya untuk memasak air, untuk membuat kopi dan masak sarapan. Kami duduk santai memandang ke arah matahari yang membuat langit sangat indah, ditemani sebatang rokok kesayangan tentunya. Tak berapa lama, Leni datang mengantarkan kopi kepada kami. Kurang satu ya mas? Bentar ya, 1 menit deh mas, ucapan Leni kepada kami sambil senyum tipis. Lalu disusul Leni membawa mug berwarna coklat tua bercorak gambar love. Ini mas kopinya. Masih panas mas, jangan langsung diminum. Dita memberikan mugnya kepada Mas Derajat. Iya mbak Dita, terima kasih ya mbak. Panggil Dita aja dong mas, gak usah pakai mbak. Iya mbak Dita, Dita, jawab Mas Derajat sambil meminum kopi itu untuk menutupi rasa sungkannya di depan kami om-om yang melihat tingkah mereka berdua. Dan benar saja, Mas Derajat tersedak karena kopi itu masih sangat panas. Tuh kan mas, panas, tumpah ke baju kan mas? Sambil Dita mengelap kaos Mas Derajat dengan tisu yang diambil dari sakunya. Gak apa-apa kok mbak, cuman sedikit. Cie. Celoteh ketiga pendaki Jakarta itu. Dita tersenyum malu sampai terlihat memerah pipinya yang putih dan lesung pipit itu. Tak beberapa lama masakan mereka pun jadi, dan kami berkumpul di bawah flysheet untuk sarapan. Pasti posisi terdekat Mas Derajat diisi Dita. Kami sarapan, berdoa bersama, lalu menyantap makanan yang mereka masak. Benar-benar bisa masak ya mereka mas? Tanya aku kepada kedua temanku. Rasanya enak, beda sama masakan kita tadi malam. Tawa kami pun pecah semua. Apalagi ada yang sedang audisi ajang pendaftaran ibu negara nih. Pasti dipersiapkan dengan maksimal dan sepenuh hati dong om, celetuk Leni sambil nyengir, yang membuat kami semakin menambah volume tertawa. Dita tersenyum senang, tapi Mas Derajat diam aja dan sepertinya malu. Aku melihat ke arah 8 tenda yang jaraknya cukup jauh dari kami. Mereka juga sedang memasak bersama rombongan masing-masing. Oh, berarti nggak kami aja yang seakrab ini. Ternyata mereka juga sama. Tono batuk lalu kami semua melihat ke arah Tono. Ya, Tono memberi kode. Menyatakan kode dari si Tono ini, kami melirik ke arah tujuan kode. Wih, ada yang disuapin rupanya. Asem, aku malah jadi kepengen, ucap Mas Jaya kepada kami semua. Gak sekalian dikunyain tuh Dit, sindir Leni. Shh, diem deh lu Len, sirik aja sih lu, jawab Dita malu-malu.
Singkat cerita, selesai sudah acara makan bareng, kita beres-beres perlengkapan makan. Lalu kita semua berjalan ke arah Gupakan Menjangan. Mas Derajat berpesan, "Gak usah sampai Pasar Dieng ya, cukup Gupakan Menjangan aja." Kami berjalan melewati 8 tenda tadi dan kami saling menyapa. "Pagi Mas." "Wah, masa enak nih." "Pagi Mbak, Bang, Om." "Iya nih, kita sewa koki nasi angkringan," jawab salah satu pendaki. "Gabung sini Gi, kita ngopi-ngopi dulu," kata pendaki lain menawari kami. "Iya Mas, makasih. Kami baru aja selesai kok." "Ngomong-ngomong, kok cuma sedikit orangnya? Yang lain kemana?" "Yang lain sudah sampai puncak tadi pagi Mas," jawab pendaki itu. "Ya udah, kita jalan dulu ya Mas." Kami pun lanjut berjalan dan kami saling berpencar mencari tempat duduk yang nyaman. Aku, Mas Jaya dan Mas Supra duduk bertiga, merokok dan ngopi, karena kita bawa secangkir kopi. Sedangkan Leni, Tono dan Harto terlihat rebahan di matras yang tidak jauh dari kami duduk. Dita dan teman ABG ku yang lenyap dari pandangan. Aku memberitahu kedua temanku bahwa Mas Derajat dan Dita tidak kelihatan. "Udah biarin aja Mas, Dita di tangan yang tepat kok. Jadi kita tenang aja, gak bakal salah asupan deh," jawab Mas Jaya yang sedikit konyol. Meski benar sih, karena aku sendiri juga yakin kalau sama Mas Derajat insya Allah aman. Hari pun semakin siang dan matahari sudah mulai memberi sinar yang panas. Kami semua berjalan kembali ke tenda untuk siap-siap berkemas. Kami berkemas sambil menunggu Mas Derajat dan Dita. Setelah selesai berkemas, baru kami lihat mereka berdua berjalan menuju ke arah kami. "Dari KUA mana Bu? Lama amat," tanya Tono. "Dari Bidan Siaga Bang," jawab Dita. "Buset, udah bunting aja lu Dit," timpal si Harto sambil tertawa pecah. Akhirnya kami berjalan untuk turun, dengan posisi Mas Supra, Leni, aku, Tono, Harto, Dita dan Mas Derajat di paling belakang. Di sini baru aku tahu, ternyata jalannya terjal banget, beda sama medan yang tadi malam kami lewati. Akhirnya kami sampai di tempat Mas Derajat menyembunyikan jerigen air minum. Kami istirahat sebentar untuk minum dan benar saja, air minum kami tinggal sedikit. Lalu kami menuangkan air ke botol masing-masing untuk membagi air minum. Tak lupa kami yang perokok pun menyalakan sebatang untuk merelaksasi mental dan fisik. Tiba-tiba kabut pun muncul. Apa karena sudah sore atau karena mendung, aku sendiri kurang paham soal cuaca gunung. Maklum, aku masih amatir. Aku lalu mencium bau busuk dan anyir yang menjijikkan. Dan sepertinya kami semua juga mencium bau itu. Gak lama Dita muntah-muntah, tapi tidak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Tono dan Harto pun mendekati Dita untuk menolong. "Lu kenapa Dit?" tanya Tono. "Bau banget Ton." "Bau bangke apa ya?" jawab Dita. "Shh, jangan bilang gitu Mbak, gak baik," ujar Mas Derajat. Mbak aja terus." Iya maaf Dit, maksudku jangan bilang gitu di sini. Nanti aja kalau udah dibawa ya." "Udah, lu ngapain di situ bro? Balik ke posisi lu deh. Bukan elu pada yang diharapin tahu," sahut Leni kepada kedua temannya itu. Aku, Mas Supra dan Mas Jaya saling tatap dan berbisik. Mas, kok Dita gak mau dipanggil Mbak ya?" Dan Mas Derajat pun juga nurut aja tuh, bisik Mas Supra kepada kami. "Mungkin sudah terjalin suatu ikatan yang sulit dimengerti sama kita yang sudah tua ini Mas," jawab Mas Jaya. "Tapi seenggaknya kita pernah merasakan lah Mas, jadi kita lebih senior dalam hal ini," tambahku membumbui rumpian kami. Dan tak berapa lama, bau itu berganti seperti bau ubi bakar, yang membuat kami semua terdiam memaku tanpa sepatah kata.
Kami pun saling merapat tanda takut. "Yuk mas, lanjut jalan. Ngeri nih di sini mas," ajak Leni kepada Mas Derajat. "Sebentar mbak, tunggu beberapa menit. Biarkan semua menjadi jalan takdir dulu. Yang penting kita aman." Apa maksudnya kata-kata itu? Kataku dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara pohon patah, dan satu pohon besar pun tumbang. Kami semua pun kaget dan berteriak histeris. Apalagi kedua perempuan itu. Sampai menggigil, Dita melompat ke arah Mas Derajat memeluk Mas Derajat. Di sini kami melihat ada 3 sosok hitam berbulu, dan kalau nggak salah ada tanduknya. Ada sesosok raksasa yang sangat besar sekali. Tingginya seukuran pohon-pohon yang ada di sini. Seperti sosok yang aku lihat tadi malam. Sontak, Dita pun memeluk erat Mas Derajat sambil menyembunyikan wajahnya di dada Mas Derajat. Leni mau ikutan nyusul, tapi tangan Leni dipegang Tono. "Udah, lu di sini aja Len," kata Tono. Setelah menenangkan Dita, Mas Derajat berjalan ke arah 4 sosok itu sambil merogoh kantong jaket yang isinya tasbih. Tasbih itu tiba-tiba menyala terang dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi lingkaran besar. Lalu dilemparlah tasbih itu ke atas, dan tasbih itu dengan sendirinya mengajar 4 sosok itu. Kami melihat keajaiban lagi. Ternyata demit bisa terbakar, karena kami melihat mereka lenyap bersamaan dengan tubuhnya yang terbakar dan menjerit-jerit. Mas Derajat lalu kembali ke arah kami dan mengajak kami lanjut berjalan lagi. "Loh, udah gak ada kayunya," ucapan kaget Mas Supra sambil menunjuk ke arah kayu tumbang tadi. "Udah, ayo lanjut aja berjalan mas, keburu malam," seru Mas Derajat kepada Mas Supra. Perjalanan kami lanjutkan dengan posisi jalan yang sama. Sering di antara kami terpleset dan hampir jatuh. Kami berjalan dengan jarak yang sangat rapat. Mungkin hanya 1 meter jarak di antara kami. Jelas karena efek horor dari makhluk-makhluk di sini, nyali kami jadi ciut. Sekitar 1 jam kami berjalan tanpa istirahat. Terlihat pos Penggi di depan mata. Lega rasanya. Lalu kami istirahat dan kami sempatkan memasak air untuk minum kopi. Ya, tentu junior kami ini yang menyiapkan lah. Dan diulang kembali momen di atas tadi. Leni dan Tono yang mengantar kopi untuk kami, sedangkan kopi spesial tersuguh khusus hanya untuk Mas Derajat, plus pelayanan yang maksimal. Cuman sekarang kami semua tak merasa aneh, karena gak hanya sekali waktu di atas mereka berdua menunjukkan kemesraan di depan kami. Mas Derajat duduk selonjor di tanah yang kira-kira berjarak sekitar 5 meter dari kami. Samar-samar aku dengar, "Sayang, kok duduk di tanah? Ini diminum dulu kopinya," ucap Dita kepada Mas Derajat. Kami semua mendengar, tapi sangat lirih. Tapi saat Dita mengucap kalimat itu, kami semua terdiam, tanda bahwa kami semua sama-sama mendengar dan sangat terkejut. Om, mereka jadian ya om?" tanya Leni kepada kami bertiga. "Mana aku tahu mbak, kan kami gak ada yang tahu kalau salah satu dari mereka sudah menyatakan dan menyepakati ikatan," jawab Mas Jaya. "Sialan si Dita, nyolong stat aja," ujar Leni sedikit menunjukkan kejengkelannya. "Emang lu naksir juga sama Mas Derajat?" "Lu lebih tua kali Len," ucap Tono. "Emang kenapa? Ada yang salah sama umur?" tanya Leni tambah jengkel. Om, apa Mas Derajat itu suka sama cewek keturunan sih om?" tanya Leni kepada kami lagi. "Wah, soal selera kami gak tahu mbak. Soalnya yang bersangkutan gak pernah cerita sama kami. Kalau kita sih suka yang putih, bening gitu deh," jawab Mas Supra yang sedikit konyol dan pasti sengaja menjajaki isi hati Leni. "Emang gue kurang cantik ya om? Gue dekil gitu om, gak menarik,"
gak seksi, gak putih. Leni nyerocos nyambar jawaban Mas Supra. Mbak, kita mana tahu isi hati mereka berdua, Mbak. Lagian apa yang terjadi di antara mereka, kita semua juga belum tahu kejelasannya. Tunggu aja surat kabar nanti, Mbak. Jawabku bercanda tapi serius. Yuk Om, duduk dekat mereka, ajak Leni. Tiba-tiba kabut hitam dan tebal, basah dan terasa berat menyelimuti pos Penggi. Sangat cepat sekali kejadiannya, seperti sekejap. Apa mungkin karena kami gak memperhatikan atau bagaimana? Kami semua kurang tahu. Yang jelas, jarak pandang sangat terbatas. Mungkin hanya sekitar 2-3 meteran saja. Kami bergegas mencari carrier dan mengambil penerangan. Setelah itu, kami memanggil-manggil Mas Derajat dan Dita. Mas Derajat, teriak kami. Dita, teriak Tono, Harto, dan Leni. Mas, Mbak, kalian diam di tempat ya, biar aku yang ke situ, jawab Mas Derajat melegakan kami. Kami semua takut kalau ada yang membuat kami berpisah sama Mas Derajat. Jujur aja, cuman Mas Derajat yang jadi tumpuan keselamatan kami waktu itu. Tak berapa lama, Mas Derajat dan Dita sudah berkumpul dengan kami. Ini apa Mas? Tiba-tiba cuaca jadi begini, tanya Mas Supra. Banyakin istighfar dan jangan kosong ya pikirannya. Buang semua rasa takut. Percayalah bahwa Allah dekat dengan kita melebihi urat leher, tutur Mas Derajat. Tiba-tiba muncul burung jalak yang kemarin menghampiri kami. Sampaikan ke atas ya apa yang kamu lihat di sini, ucap Mas Derajat di depan burung jalak itu. Burung itu terbang menembus kabut dan menghilang. Jangan ada yang merasa takut ya, tapi juga jangan merasa sombong. Dan jangan terlalu mengandalkan aku. Aku ini hanya manusia yang terbatas kapasitasnya. Yakinlah bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Maha segalanya, tutur Mas Derajat kepada kami semua. Lalu terdengar suara lonceng kereta kuda yang tadi malam sudah ada di samping Mas Derajat berdiri. Sosok wanita cantik tadi malam yang aku lihat muncul kembali, dengan senyum yang luar biasa, pesona seorang Hawa yang sempurna. Duk, kamu jangan mempunyai perasaan dan prasangka yang tidak baik ya, ucap wanita itu yang benar-benar jauh dari perkiraan kami. Dia bicara sama siapa ya? Pertanyaan yang saat itu kami semua pikirkan. Dan benar saja, itu Dita. Raut wajah Dita menunjukkan cemburu yang luar biasa. Maklumlah, kalah cantik menurutku. Lalu kereta wanita itu berjalan ke bawah ke arah pos 3. Dan ternyata diiringi prajurit yang banyak sekali. Semua prajuritnya wanita. Tak berapa lama, kabut tebal itu hilang dan sosok wanita itu kembali ke tempat kami. Tapi kali ini wanita itu tidak menaiki kereta dan hanya sendirian. Ger, anakku Raden Mas, lebih baik kalian aku antar saja. Mari, semua berkumpul ke sini dan pejamkan mata. Kami pun mendekat dan melakukan perintah wanita itu. Entah berapa lama kami memejamkan mata, yang jelas tidak berapa lama. Saat memejamkan mata, ingin rasanya aku mengintip apa yang terjadi karena rasa penasaran yang sedari tadi malam aku pendam. Tapi mataku seperti tak bisa terbuka. Sudah, bukalah mata kalian. Dan kami semua sudah berada di area Candi Ketek. Luar biasa hebat wanita ini, batinku. Tapi wanita ini manusia apa bukan ya? Kalau manusia, pasti dia manusia pilihan. Atau dia adalah pertapa. Kalau pertapa kok sangat bersih sekali, bahkan baunya sangat harum. Logikaku tak sanggup untuk menjangkau realita yang aku alami ini. Bahkan sampai sekarang aku masih sering memikirkan kejadian ini. Wanita itu aku lihat berbincang dengan Mas Derajat dan agak menjauh dari kami. Sepertinya pamit untuk pulang. Lalu Mas Derajat mendekat ke arah kami
dan tentu disambut Dita yang sudah siap memeluk tangan kirinya. "Yuk wudhu dulu, kita siap-siap untuk sholat." Mas Derajat berjalan ke arah batu yang berada di sebelah kanan candi. "Ngapain ke sana? Mana ada air di sana?" pikirku. Lalu aku melihat Mas Derajat mengelus batu itu dan mendongak ke atas ke arah langit. Tiba-tiba keluar air dari batu itu. Alirannya mirip air padasan. Dia berwudu dan dilanjutkan semuanya juga berwudu, kecuali aku yang hanya cuci muka. Selesai aku cuci muka, adzan pun terdengar dikumandangkan dari arah perkampungan di bawah. Sudah tak heran lagi aku dengan hal-hal di luar nalar ini dan tak banyak pikiran yang aneh-aneh. Tapi pikiranku kali ini, kayaknya aku nanti harus minta diajari ilmu seperti ini. Gumamku dalam hati. "Bisa mas, tapi harus rajin sholat dan jangan lepas dari wudhu," ucap Mas Derajat yang kembali menjawab pertanyaan yang belum aku utarakan. Aku senyum mengangguk sambil menjawab dalam hati. Aku kan bukan muslim, bagaimana aku menjalankan ibadah mereka? Selesai sholat, kami berjalan ke arah bawah. Dan hari benar-benar sudah gelap. Aku bingung, emang perjalanan berapa jam sih dari atas tadi sampai ke sini? Aku lalu melihat jam tanganku. Sudah jam 6:30 sore. Perasaan tadi cepat banget. Kok di sini bisa malam? Aku menerka-nerka sendiri dalam hati. Karena aku sendiri lupa melihat jam waktu memulai perjalanan turun tadi. Dan belum tentu arlojiku bisa menunjukkan keakuratan waktu. Karena tadi malam, aku dan 2 temanku juga sempat dipermainkan oleh pengukur waktu yang kami punya. "Yuk mas, pulang," teriak Mas Derajat membuyarkan lamunanku. Iya mas," aku menjawab sambil berjalan ke arah mobil kami. 4 pendaki dari Jakarta itu juga membawa 1 mobil. Tak sempat aku menanyakan mereka mau pulang atau mau kemana, karena mobil kami sudah dalam keadaan siap berjalan. Sampai habis turunan Cetho, kali ini kami tak berbelok ke kiri menuju jalur awal kami berangkat, tapi kami berbelok ke kanan ke arah jalur Kemuning. Di ujung turunan Cetho, aku menoleh ke belakang. Kali ini aku melihat jelas sosok wanita dan pria seperti raja beserta punggawanya melambaikan tangan ke arah kami, seperti mengucapkan salam menurutku. Di belakang kami ada mobil rombongan Dita yang mengikuti. Sepertinya sudah ada kesepakatan ketika di base camp tadi. Sampai di tanjakan yang menuju pasar Kemuning, kami berbelok ke kanan ke arah Batu Jamus. Sesampainya di terminal Batu Jamus, kami berhenti untuk makan di seafood lesehan. Dan pasti ibu negara nempel dong. Aku menanyakan tujuan mereka setelah dari sini berpisah nanti. Karena mereka akan lurus ke arah jalur Jogja, Solo, Surabaya, dan kami belok kanan ke arah kota Sragen. Tono lalu menjawab, "Belum tahu om. Kalau aku sih terserah Dita om. Kita kan nebeng mobil Dita, tambah Leni." "Gimana Mbak Dita? Mau lanjut pulang atau bagaimana?" tanya Mas Supra. "Sayang, gimana nih? Aku belum tahu rumah kamu. Pokoknya aku harus tahu di mana rumah kamu dulu," kata Dita pada Mas Derajat. Tadi bilang apa Mbak?" "Sayang ya Mbak?" tanya Mas Jaya. Ini om. Bukan om, maksudku aku pengen tahu rumah Mas Derajat. Ya siapa tahu kita masih bisa sambung silaturahmi om. Aku juga pengen tahu rumah om semuanya juga kok. Senyum terpaksanya Dita mencoba mengelabuhi kami. "Tak usah ya, kamu cuma jadikan aku sebagai alasan." Dengan melengos layaknya artis profesional TV, jawab Mas Jaya dengan nada seperti telenovela. Dan tawa pecah kami semua untuk kejadian itu. Singkat cerita, akhirnya kami semua malam itu menginap di rumah Mas Derajat. Selain menuruti keinginan Dita, rumah Mas Derajat juga paling besar dan banyak kamarnya. Sesampainya rumah Mas Derajat,
kami disambut hangat oleh orang tua Mas Derajat. Kami mandi, bersih-bersih badan dari sisa-sisa gunung. Selesai mandi, kami berkumpul di teras samping rumah, mengobrol dengan orang tuanya Mas Derajat. Aku melihat bapak Mas Derajat memandang tajam ke arah Dita. Waduh, kenapa ini? Jangan-jangan Dita gak bisa jaga sikap pas tadi kami sedang menunggu giliran mandi. Apa Dita meluk Mas Derajat terus ketahuan ya? Suasana hatiku mendadak kacau. Merasa tidak enak dengan bapak Mas Derajat, karena bapak Mas Derajat adalah orang yang terpandang di daerah kami. Dek, coba sini bentar. Sepertinya ada yang menginginkan kamu waktu di gunung kemarin. Aku lega. Ternyata bukan masalah etika, tapi juga kaget karena ternyata masih ada sosok yang mengikuti Dita. Iya Pah, iya Om. Saya kemarin digangguin habis-habisan sama penghuni gunung. Bu, ke dalam ambilkan 7 aqua gelas ya, kata bapak Mas Derajat kepada istrinya. Gak usah Om, ini kan udah ada teh, ada kopi, ada cemilan. Komplit banget Om, sela Leni. Bukan kok Dek, nanti kalian harus meminum aqua itu supaya makhluk gunung itu tidak ada yang mengganggu kalian lagi setelah ini. Lalu air aqua itu dibacakan doa-doa dan diberikan kepada kami semua. Setelah Dita meminum habis aquanya, aku dengar bunyi letusan seperti petasan di halaman depan. Kami semua tersentak kaget. Mereka sudah tahu kalau tanda di dirimu sudah saya buang dan kamu sudah saya pagari, tutur bapak Mas Derajat menjelaskan. Om, Mas Derajat gak dikasih Om, tanya Dita. Untuk apa Dek? Orang saya saja kalau perlu minta sama dia, jawab bapaknya Mas Derajat. Ngomong-ngomong, Mas Derajat kemana Om? Sholat. Tadi sudah selesai mandi, bapak tanya belum sholat isya. Kenapa Dek? Kok bapak lihat adik ini paling khawatir sama anak bapak? Tanya bapaknya Mas Derajat yang bukan hanya mengejutkan Dita, tapi juga kami yang mendengarnya. Posisi itu kami semua saling pandang, saling curiga. Jangan-jangan Dita ketahuan, atau di antara kami ada yang membicarakan hubungan Dita dan Mas Derajat tanpa sadar bapaknya dengar. Enggak kok Om, bukan gitu Om. Soalnya Mas Derajat baik banget sama kami semua. Mas Derajat yang menolong kami semua, jawab Dita seperti mengelak dan menutupi. Oh gitu, termasuk menjaga hatimu ya Dek. Kali ini sekakmat untuk Dita. Bapak sih tidak apa-apa, urusan anak muda. Pesan bapak, ingatlah bagaimana kamu meraih dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dari situ kamu akan berusaha menjaga dengan baik apa yang kamu miliki saat ini. Nasihat bijak dari bapak Mas Derajat yang membuat Dita tiba-tiba berdiri dan siap Pak, laksanakan. Salah, maksudnya siap Om. Malam itu kami tidur di kamar tamu. Dan keesokan harinya aku, Mas Jaya dan Mas Supra pamit sama keluarga Mas Derajat untuk pulang. Tapi 4 anak Jakarta itu masih di situ dan kami kurang begitu tahu mereka pulangnya kapan. Demikian cerita dariku. Mohon maaf jika tidak jelas dalam penyampaian, karena aku bukan seorang penulis, dan semoga bisa menjadikan tambahan pengalaman bagi semua pendengar kisahku ini. Oh iya, alhamdulillah 4 tahun sebelum aku menulis kisah ini, aku memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Cerita ini berdasarkan sudut pandangku. Insya Allah apabila kedua temanku sudah bisa aku hubungi, aku akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang mereka. Karena kebetulan teman-temanku saat ini sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan beberapa minggu setelah aku pulang dari rumah Mas Derajat, ternyata Dita dan Mas Derajat resmi berpacaran. Pasangan anak SMA dan mahasiswi. Dan tentunya Mas Derajat sudah tidak berhubungan dengan pacarnya yang dulu.
Karena pada waktu kami menghampiri Mas Derajat di rumahnya untuk berangkat, mereka sedang membicarakan kelanjutan hubungan. Mas Derajat memilih untuk mengakhiri, jadi pada waktu di gunung, Mas Derajat dalam keadaan bebas kontrak. Belakangan ini sekitar tahun 2013-an, baru aku ketahui ternyata Mas Derajat memang keturunan berdarah biru yang masih ada hubungannya dengan sejarah Gunung Lawu. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Kristol, terima kasih telah mengirimkan ceritanya untuk dapat dinikmati teman-teman di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak dan meramaikan setiap episode Ada Apa Gerangan. Semoga dapat menghibur dan ada hikmah yang dapat diambil dalam setiap ceritanya. Salam untuk Mas Brianso, Mbak Dina Merana, semoga nggak merana lagi ya. Mas M. Indra Kusuma, Mas Aldi dari channel Mereka Ada, Mbak Gita Rusmala, Mbak Novinusasi, dan Deborah Kat. Salam juga untuk Pak Tatang dan keluarga di Bandung. Terima kasih untuk sambutan hangat dan sajian nikmatnya. Semangat untuk yang sedang bekerja, lembur, menyetir, atau yang sedang terbaring di tempat tidur karena sakit, semoga cepat sembuh ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Tama pamit dan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga hati tetap setia. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.